paginya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya, semuanya dengan keadaan sehat bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Diharapkan semua tetap semangat belajarnya, jangan loyo ya. Sudah makan semua? Sudah? Bagi yang sudah semangat ya belajarnya. Bagi yang belum nanti setelah pembelajaran bisa makan dulu. Oke, pembelajaran hari ini santai saja. Sebelumnya Ibu ingin memeriksa kesiapan kalian. Apakah sudah disiapkan buku paketnya, alat tulisnya, dan buku catatannya? Apakah sudah disiapkan? Sudah, bagus. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Nah, sebelumnya Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian ya. Kelas 9G. Yang pertama, Arifia Ayu hadir. Absen berapa, Dek? Absen 7. Absen 7. Selanjutnya Rio Saputra hadir. Absen berapa, Rio? 31. Selanjutnya Muhammad Nizar hadir. Absen berapa, Nizar? Absen 3. Selanjutnya Farah Nabila Aulia. Absen berapa, Farah? Berapa, bisa diulangi? 14. Selanjutnya Sabila Salma hadir. Absen berapa, Sabila? 32. Selanjutnya Hana hadir, Hana. Absen berapa, Hana? Absen 8. Selanjutnya Alfan Hidayat. Absen berapa, Alfan? Absen 8. Berapa? 8? Oh, 24. Selanjutnya Muhammad Nailul hadir. Absen berapa? 26. 25. Selanjutnya Mikael hadir. Mikael hadir. Absen berapa, Mikael? 18. Selanjutnya Dimas Maulana. 12. Selanjutnya Putri Regina Salva hadir. Absen 28. Selanjutnya Aldebaran hadir. Absen 5. Selanjutnya Rian hadir. Absen berapa? 13. Oke ya. Ada yang belum saya panggil? Pema Amdaza izin. Ya. Absen berapa? Ada yang tahu? Pema? Ya. Ada yang belum saya panggil lagi atau ada yang izin hari ini? Muhammad Indra sudah absen 3 ya? Oh, 23. Ya, sudah. Ada lagi? Sudah ya, mungkin nanti kalau ada yang belum dipanggil bisa kakak absen lagi setelah penyampaian materi. Oke, hari ini kita akan mereview materi kemarin tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Kemarin kalian sudah mempelajari kan tentang materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Sudah? Oh, belum. Sudah, kita akan
Kayak sebelumnya, kalau belum tentang pengaruh perubahan ruang, kita akan mereview sedikit ya tentang materi kemarin mengenai dinamika penduduk Australia. Coba kalian buka LKS-nya dan buku catatannya dibuka tentang dinamika penduduk Australia. Nah, Australia kemarin itu merupakan negara yang luas, tetapi tidak semua wilayahnya dapat dihuni. Ada yang tahu alasannya kenapa? Coba sebutkan namanya dan nomor aksennya. Soalnya saya ulangi lagi, Australia merupakan negara yang sangat luas, tetapi tidak semua wilayahnya dapat dihuni. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ada yang tahu? Coba kalau yang tahu sebutkan nama dan nomor absennya. Saya Rio Saputra. Rio, ya silakan Rio. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Dan daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersam. Ya. Terima kasih atas jawabannya Rio, sangat bagus sekali. Jadi betul yang dikatakan Rio tadi, bahwasanya Australia itu merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak semua wilayahnya dapat dihuni. Karena apa? Karena sebagian wilayah di Australia beriklim tropis sangat kering dan terlalu gersam. Adapun mayoritas penduduk Australia bertempat tinggal tidak jauh dari pantai. Karena apa? Karena di sana iklimnya sangat nyaman dan curah hujannya yang cukup. Nah, untuk sebagian besar penduduk Australia yaitu berkulit putih atau ras Kaukasoid. Nah, untuk Australia sendiri itu merupakan negara maju atau berkembang. Ada yang tahu? Negara maju. Iya, negara maju. Siapa namanya? Dimas Maulana. Dimas. Ya. Negara maju itu indikatornya seperti apa, Dimas? Apa kamu tahu? Negara maju itu contohnya itu diindikatorkan seperti apa? Mungkin per kapita yang tinggi atau yang gimana? Coba jelaskan, Dimas. Dilihat dari pendapatan atau per kapita yang tinggi, Iya. pendidikan yang bagus dan harapan hidup atau harapan hidup yang tinggi. Iya, terima kasih atas jawabannya Dimas, sangat bagus sekali. Betul yang dikatakan Dimas tadi bahwa Australia itu merupakan negara maju. Nah, indikator negara maju sendiri yaitu yang pertama per kapitanya tinggi, terus kualitas pendidikannya tinggi, kualitas kesehatannya tinggi, angka harapan hidupnya tinggi, dan sektor ekonominya berkebanyakan dalam sektor ekonomi industri. Nah, untuk di Australia sendiri ada 2 suku asli. Coba sebutkan, ada yang tahu? Suku asli Australia. Aksen 5. Iya, aksen 5. Siapa namanya? Aldebaran. Aldebaran. Iya, silakan. Suku di Australia ada 2, yang pertama Aborigin dan yang satunya di Selat Torres. Iya, terima kasih atas jawabannya Aldebaran, sangat bagus sekali. Jadi betul yang dikatakan Aldebaran tadi bahwasanya budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu yang pertama suku Aborigin dan penduduk Selat Torres. Serta ada budaya suku pendatang juga di sana. Tapi nah, untuk agamanya mayoritas di Australia menganut agama apa? Apa? Iya, Kristen Protestan. Nah, mungkin sudah cukup kita mereview tentang materi kemarin. Kita akan masuk ke materi hari ini tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Oke, sebelumnya kakak ingin membagikan layar sebentar ya.
Oke, apakah di sana bisa terlihat ininya PPT-nya? Mungkin nggak terlalu jelas ya. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti bisa kakak share untuk PPT-nya. Untuk saat ini kalian menyimak, dan apabila ada yang penting nanti dicatat ya tentang di PPT ini. Oke, kita masuk ke slide pertama. Bisa kelihatan dari sana ini gambar apa? Kota dan desa. Nah, dari kedua gambar di atas, apakah ada hubungan interaksi sosialnya di antara desa dan kota ataupun kota dan desa? Di situ apakah ada hubungan interaksi? Ada yang tahu? Coba sebutkan namanya dan nomor absennya. Di kota dan di desa itu apakah ada hubungan interaksinya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jadi gini, kota dan desa itu mempunyai hubungan interaksi yang mana dua bagian ini, yaitu kota dan desa, saling berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk yang desa bertugas sebagai daerah penyokong kota, yaitu beberapa kebutuhan kota dipasok dari desa, terutama bahan kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran. Nah, seperti apa ya? Mungkin bahan kayak hasil dari pertanian itu tadi yang ada di desa dipasok ke kota lalu dijual di sana. Nah, untuk interaksi desa dan kota ini sekarang itu semakin intens sehingga menghasilkan dampak bagi kedua belah pihak. Nah, adapun dampak interaksi desa dan kota, yaitu dampak positifnya, ada yang tahu? Dari interaksi desa dan kota ada berdampak pada dampak positifnya seperti apa? Ada yang tahu? Coba Beragamnya mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Iya, bagus sekali jawabannya. Artinya siapa namanya? Kodenya kita satu, absen 28. Iya, terima kasih atas jawabannya Putri, sangat bagus sekali. Jadi betul yang dikatakan Putri tadi, mungkin dampaknya bisa dalam sektor pekerjaannya, yang mana awalnya bekerja sebagai petani, nah kemudian bisa bekerja dalam sektor industri atau karyawan ya. Nah, untuk dampak negatifnya ada yang tahu dari hubungan interaksi desa dan kota? Aku pernah yang tidak perlu pertemuan sekarang. Ya. Jadi perbiar ini. Ya, siapa namanya? Masuk rekan. Ya. Terima kasih atas jawabannya Dimas, sangat bagus sekali. Jadi betul yang dikatakan Dimas tadi bahwa salah satu dampak negatif pada hubungan interaksi antara kota dan desa, salah satunya yaitu dalam hal budaya atau seninya ya kan, budayanya di kota yang mana masuk ke desa sehingga mungkin di desa kurang cocok dalam budaya tersebut. Nah, itu mempengaruhi budaya yang ada di desa tersebut. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya tentang interaksi antar ruang desa ke kota. Nah, 50% lahan di Asia itu telah berubah menjadi wilayah pertanian. Nah, untuk pada tahun 2015 itu sekitar 47%-nya penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan.
Untuk faktor yang mendukung penduduk desa pindah ke kota yaitu yang pertama mungkin karena alasan ekonomi atau makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Yang kedua yaitu karena alasan konflik. Yang ketiga karena alasan bencana alam. Mungkin di desanya terjadi bencana alam lalu pindah ke kota. Nah, untuk yang keempat yaitu terbentuknya gurun atau desertification. Nah, yang kelima yaitu masuknya air laut ke arah daratan. Aku nggak nemu. Untuk dampak interaksi keruangan di desa itu yang pertama semakin beragamnya orientasi mata pencarian. Jadi mungkin yang dikatakan Mbak siapa ya? Mbak Putri ya? Yang awalnya Ya jadi bekerja sebagai petani bisa beralih profesi menjadi karyawan atau bisa kerja di bidang industri. Anda punya hutang bintang Nah, kepada untuk saya. yang kedua itu meningkatnya produktivitas pertanian dan teknologi. Yang kalau kita lihat dulu Mitik jalur kiri. teknologi dalam hal pertanian itu kalau untuk membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Nah, untuk saat ini tidak perlu repot-repot menggunakan sapi atau kerbau. Kita bisa menggunakan alat yang mungkin sekarang dinamakan kontraktor ya. Kontraktor itu bagian bangun. Traktor, iya. Maaf. Kontraktor. Traktor yang untuk membajak sawah itu ya. Nah, Selanjutnya semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. alat Saat untuk ini kan membaca sawah jadi kontraktor ya. sarana transportasinya sudah sangat bagus ya. Kita bisa menggunakan mobil, bus, kereta, pesawat dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk budaya kota ke desa. Iya. Selanjutnya berkembangnya media massa dan yang terakhir semakin banyaknya guru di desa. Kalau dulu guru itu minim sekali ya. Kalau zaman dulu sekolah-sekolah mungkin adanya di pedesaan. Kalau sekarang sudah sekolah dan guru itu sudah ada di mana-mana. Sehingga bisa meningkatkan kualitas negara itu sendiri. Kalau kualitas pendidikannya bagus juga bisa mempengaruhi kualitas negara itu. Nah, selanjutnya interaksi keruangan di pedesaan. Yang pertama, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tanaman. Yang kedua, dari timbulnya kemiskinan di kota atau kemiskinan umum. Penduduk desa yang bekerja di kota itu sebagian besar tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Jadi kalau mau bekerja di kota harus difikirkan matang-matang. Di sana sudah memperoleh pekerjaan apa belum, sudah ada tempat rencana tempat tinggalnya apa belum. Jadi harus difikirkan matang-matang terlebih dahulu sehingga bisa meminimalisir adanya permukiman itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Ya, di sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum dibahas sebelum kita masuki interaksi ruang antar benua dan negara. Takut pramuka. Ada orang panik. Yang itu panik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang interaksi ruang antar benua dan negara. Anda hanya cuma omongan atau buktinya apa? Pengaruh interaksi keuangan itu bisa terjadi antar benua dan antar negara. Pengaruh antar negara dapat berupa yang pertama itu pengaruh ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, dan yang keempat untuk yang pertama pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah
Iki oleh loh. suatu negara, sehingga Ayo deh. negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Tengnya mati. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena Ayo, banyak KTP. tenaga kerja yang terlibat dan perolehnya devisa dari hasil penjualannya itu tadi. Nah, untuk bagi negara yang dipasok kebutuhannya, yaitu memperoleh keuntungan dari barang dan jasa yang diperolehnya atau kebutuhan pangan. Ngamuk. Yang kedua, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda, kemudian terjadi interaksi yang dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Contohnya adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Nomor 3 itu tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contohnya, yaitu cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lain atau di benua yang berbeda. Yang keempat yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik, yang mana dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya dalam hal pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik yaitu pertikaian antara Israel dan Palestina yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Yang mana Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga sering kali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Jadi kesimpulan materi hari ini tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, yaitu di Asia dan benua lainnya perubahan ruang dapat terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Adapun faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota yaitu yang pertama alasan ekonomi, yang kedua yaitu alasan konflik, dan adapun alasan karena adanya bencana alam. Nah, interaksi ruang antar benua dan negara dapat berwujud dalam ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Jangan lupa anak-anak ada tugas di CPT, jangan lupa dikerjakan. Soalnya sebanyak 15 soal dan untuk waktunya yaitu 60 menit. Jangan lupa dikerjakan ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya tentang perubahan sosial, budaya, dan juga globalisasi di LKS halaman 54 sampai dengan 58. Jangan lupa dipelajari ya di rumah. Mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.